Di Jakarta. Kita ke informasi selanjutnya, PT Angkasa Pura mendukung penuh penerapan kebijakan pemerintah terkait ketentuan pelaku perjalanan orang dalam negeri pada masa pemberlakuan pembatasan kegiatan darurat. Ketentuan perjalanan udara baru ini berdasarkan surat edaran Kementerian Perhubungan tentang petunjuk pelaksanaan perjalanan orang dalam negeri dengan transportasi udara pada masa pandemi COVID-19 yang mulai diberlakukan pada 5 Juli 2021. Salah satu syaratnya ialah sudah divaksinasi tahap pertama. Hal ini dilakukan untuk menekan laju penularan COVID-19 yang belakangan ini mengalami lonjakan. Dan untuk mengetahui informasi terkini terkait peraturan penerbangan saat PPKM darurat, ada Eril Raka dan juru kamera Nova Maulana di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Ya, Eril, ini seperti apa pantauan Anda? Begitu ya, ada berapa jumlah penerbangan dalam sehari di masa PPKM darurat seperti sekarang? Ya, dari data yang tercatat ini terjadi penurunan yang cukup signifikan, Dodi dan juga pemirsa, terkait dengan bagaimana aktivitas dari penumpang yang menggunakan pesawat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten setelah diberlakukannya pemberlakuan pengetatan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat hingga 20 Juli 2021 mendatang di Jawa dan juga Bali. Dan memang informasi yang kami dapatkan dari PT Angkasa Pura II, Persero dan juga pihak dari Soekarno-Hatta memang terjadi penurunan sampai 70% untuk penumpang pengguna pesawat di Bandara Soekarno-Hatta yang menyebabkan juga mengakibatkan terkait dengan jumlah penerbangan setiap harinya semakin menurun. Bahkan data yang kami dapatkan sebelum adanya PPKM darurat, jumlah penumpang setiap harinya ini mencapai 60.000 sampai dengan 70.000 per hari. Setelah ada PPKM darurat dimulai dari tanggal 5 Juli kemarin, ini langsung terjadi penurunan yang sangat signifikan, bahkan setiap harinya hanya ada 16 sampai dengan 17.000 penumpang per hari, bahkan ini juga termasuk domestik dan juga internasional. Kalau kita melihat data internasional juga bahkan ini sangat berubah, di mana setiap harinya biasa mereka ada 4.000 kurang lebih yang datang ke Indonesia dan juga pergi aktivitas internasional. Namun setelah PPKM darurat ini hanya ada di bawah 2.000 penumpang setiap harinya. Dodi. Iya, ini kan terkait dengan WNI yang dari luar negeri ataupun WNA masih diterima, tapi kemudian begitu mereka tiba, mereka harus menjalani karantina selama 8 hari. Ini seperti apa mekanismenya, Eril? Ya, betul sekali, Dodi, bahwa memang kita ketahui Satgas Penanganan COVID-19 ada menerbitkan adendum baru, begitu, dan juga ada beberapa surat edaran, dan ini berlaku dari 6 Juli 2021 kemarin terkait dengan bagaimana warga negara asing, bahkan juga warga negara Indonesia yang tiba di Indonesia. Ada dua yang diatur dalam kebijakan baru ini adalah terkait dengan protokol kesehatan dan juga karantina. Yang kedua adalah terkait dengan bagaimana sertifikat vaksinasi mereka. Yang pertama kita bahas terkait dengan protokol kesehatan ataupun juga karantina baik untuk warga negara asing dan juga warga negara Indonesia. Setelah mereka tiba di Indonesia, nanti mereka harus melakukan tes swab PCR terlebih dahulu di hari pertama kedatangan mereka. Setelah itu nanti mereka akan dilakukan karantina selama 8 hari, di mana kebijakan sebelumnya mereka hanya diberlakukan untuk 5 hari karantina saja. Namun saat ini ditambah 3 hari menjadi 8 hari. Dan nanti di hari ke-7, baik WNA dan juga WNI akan dilakukan tes swab PCR kembali, dan apabila hasil dari PCR tersebut negatif, barulah masa karantina mereka ini selesai. Namun tetap dianjurkan untuk melakukan karantina selama 14 hari ke depan. Apabila hasilnya positif untuk warga negara Indonesia, khususnya baik untuk pelajar, mahasiswa, pekerja imigran, ataupun juga pekerja dari pemerintahan, ini akan dirujuk ke rumah sakit atau tempat isolasi rujukan COVID-19 yang ditanggung oleh pemerintah. Sementara di luar dari kategori tersebut, dan juga warga negara asing, apabila mereka positif nanti akan melakukan aktivitas isolasi, dan juga biaya rumah sakit akan ditanggung mandiri atau biaya sendiri. Nah, selain itu juga terkait dengan vaksinasi, ini dikatakan bahwa warga negara Indonesia apabila belum mendapatkan
vaksinasi dari negara asal mereka, setibanya di sini nanti akan mendapatkan vaksinasi di tempat karantina mereka di hari ke-7 setelah hasil PCR mereka negatif. Sementara untuk warga negara asing ini diwajibkan untuk menunjukkan hasil dari kartu vaksin mereka selama sebanyak 2 kali vaksin atau full dosis, baik itu secara fisik maupun juga secara virtual ataupun secara yang sudah ada mereka simpan di smartphone atau telepon genggam mereka masing-masing. Begitupun juga untuk warga negara asing yang sudah tiba ataupun ada di Indonesia, apabila ingin melakukan aktivitas mereka di Indonesia, penerbangan domestik, harus melakukan vaksinasi secara mandiri atau gotong royong, sehingga mereka dapat melakukan aktivitas setiap harinya dan juga melakukan penerbangan domestik di wilayah Indonesia. Dan kita harapkan bahwa memang ini penerapan yang dikeluarkan oleh pemerintah adalah untuk melakukan pengetatan kegiatan masyarakat maupun juga aktivitas masyarakat di Indonesia, khususnya di Jawa dan juga Bali. Tidak hanya mereka yang melakukan aktivitas di Jakarta, Jawa, dan Bali, tetapi juga bagaimana mengatur masyarakat ataupun juga warga negara Indonesia, warga negara asing yang akan datang ke Indonesia. Tentunya ini untuk tidak semakin banyaknya penyebaran COVID-19, apalagi kita ketahui virus varian baru ini semakin banyak dan juga semakin cepat dalam penyebarannya di Jakarta, khususnya juga di seluruh Indonesia. Dodi. Baik, terima kasih informasinya. Eder Raka dan juru kamera Nova Maulana dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.